Bismillahirrahmanirrahim. Ungkapan lebih baik ateis tapi jujur daripada beragama tapi korup sering digunakan untuk mengkritik kemunafikan orang yang mengaku beragama tetapi perilakunya bertentangan dengan ajaran yang dianutnya. Sebagai kritik moral, maksud ungkapan ini dapat dipahami. Namun jika dijadikan sebagai argumen logis, pernyataan tersebut mengandung beberapa kekeliruan berpikir karena membandingkan dua hal yang berasal dari kategori yang berbeda dan menarik kesimpulan yang tidak didukung oleh premisnya. Ateisme dan agama merupakan sistem keyakinan, worldview, sedangkan jujur dan korup adalah kualitas moral atau sifat perilaku. Membandingkan keyakinan dengan karakter moral berarti mencampurkan dua kategori yang berbeda. Dalam logika, kekeliruan seperti ini dikenal sebagai category mistake, kekeliruan kategori. Filsuf Inggris Gilbert Ryle dalam bukunya The Concept of Mind menjelaskan, it represents the fact that mental life as if they belongs to one logical type or category when they actually belong to another. This is a category mistake. Doktrin itu menggambarkan fakta-fakta kehidupan mental seolah-olah termasuk ke dalam satu tipe atau kategori logis. Padahal sebenarnya termasuk ke dalam kategori yang berbeda. Inilah yang disebut kekeliruan kategori. Selain merupakan kategori mistake, ungkapan tersebut juga mengandung fallacy of false equivalent, kekeliruan penyetaraan. Dalam literatur logika modern, false equivalent didefinisikan sebagai a logical fallacy in which one assumes or assert that two things are the same or equal, when, while like in some ways, they are not sufficiently similar to be considered equivalent. Suatu kekeliruan logika ketika seseorang menganggap atau menyatakan bahwa dua hal adalah sama atau setara, padahal meskipun keduanya memiliki beberapa kemiripan, kemiripan tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa keduanya benar-benar equivalent atau sebanding. Dalam ungkapan tersebut, ateisme dan agama diperlakukan seolah-olah setara dengan kejujuran dan korupsi. Padahal ateisme dan agama adalah sistem keyakinan, sedangkan jujur dan korup adalah kualitas moral. Kesamaan bahwa keduanya sama-sama melekat pada diri seseorang tidak cukup untuk menjadikannya objek perbandingan yang setara. Lebih jauh lagi, ungkapan tersebut juga mengandung non-sequitur, yaitu sebagaimana dikatakan Irving M. Copy dalam bukunya Introduction to Logic. A non-sequitur is a fallacy in which the conclusion doesn't logically follow from the premises. Even if the premises are true, the conclusion may still be unjustified because there is no valid logical connection between them. Non-sequitur adalah suatu kekeliruan berpikir di mana kesimpulan tidak mengikuti secara logis dari premis-premisnya. Sekalipun premis-premis itu benar, kesimpulannya tetap tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat hubungan logis yang sah antara premis dan kesimpulan tersebut. Dari premis bahwa ada orang beragama yang korup dan ada ateis yang jujur, tidak serta-merta dapat disimpulkan bahwa ateisme lebih baik daripada agama. Kesimpulan tersebut melampaui apa yang dapat dibuktikan oleh premis. Perilaku sebagian penganut
tidak dapat dijadikan bukti benar atau salahnya suatu sistem keyakinan. Karena itu, perbandingan yang benar secara logis adalah antara ateis yang jujur dengan ateis yang korup. Atau antara orang yang beragama yang jujur dengan orang beragama yang korup. Dalam kedua perbandingan tersebut, objek yang dinilai berada dalam kategori yang sama, yaitu moralitas. Adapun benar atau salahnya ateisme maupun agama harus dibahas melalui argumentasi filsafat, teologi, dan epistemologi, bukan disimpulkan dari perilaku sebagian penganutnya. Prinsip ini juga sejalan dengan pandangan Al-Farabi yang menegaskan Al-fadilatu hiyallati tuaddi ila sa'adah. Keutamaan adalah segala sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Bagi Al-Farabi, kemuliaan manusia ditentukan oleh keutamaan yang diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan semata-mata oleh identitas atau pengakuan formal. Dengan kata lain, keyakinan yang benar seharusnya melahirkan kebajikan. Gagasan tersebut dipertegas oleh Imam Al-Ghazali. Al-ilmu bila amalin jununun, wal amalu bighairi ilmin la yakunu. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, sedangkan amal tanpa ilmu tidak akan benar. Ajaran agama tidak berhenti pada pengakuan lisan, tetapi harus tercermin dalam akhlak dan perilaku. Karena itu, korupsi yang dilakukan oleh seorang yang beragama merupakan penyimpangan dari ajaran agamanya, bukan bukti bahwa agama itu sendiri telah gagal. Senada dengan itu, Ibnu Rushd menyatakan, Al-haqqu la yudadul haqqa, bal yuwafiquhu wa yashhadu lahu. Kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran, tetapi saling menguatkan dan saling menjadi saksi. Pernyataan ini mengingatkan bahwa penilaian moral harus dibangun atas penalaran yang benar. Retorika yang terdengar menarik tidak boleh menggantikan ketetapan berpikir. Dalam Nicomachean Ethics, Aristoteles juga menekankan bahwa karakter terbentuk melalui kebiasaan. Gagasannya diringkas dalam ungkapan yang sangat terkenal. We are what we repeatedly do. Excellent then is not an act, but a habit. Kita adalah apa yang terus-menerus kita lakukan. Karena itu, keutamaan bukanlah suatu tindakan sesaat, melainkan sebuah kebiasaan. Artinya, baik kejujuran maupun korupsi merupakan hasil pembiasaan karakter, bukan konsekuensi otomatis dari identitas atau label yang disandang seseorang. Oleh karena itu, mengkritik orang yang beragama yang korup adalah sesuatu yang sah dan bahkan diperlukan. Namun, kritik tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa ateisme lebih baik daripada agama. Sebagaimana perilaku baik seorang ateis juga tidak membuktikan bahwa ateisme adalah sistem keyakinan yang lebih benar. Penilaian terhadap kebenaran suatu keyakinan harus dibedakan dari penilaian terhadap perilaku para penganutnya. Dengan membedakan secara jelas antara kategori keyakinan dan kategori moral, serta menghindari kekeliruan berpikir, kita dapat menyampaikan kritik secara lebih adil, lebih logis, dan lebih jernih. Cara berpikir seperti ini bukan hanya menghindarkan kita dari kekeliruan logika, tetapi juga membantu menjaga kewarasan publik tetap rasional, sehingga pencarian kebenaran tidak dikalahkan oleh kekuatan retorika. Wallahu a'lam bishawab.